Peter Thiel, namanya mungkin nggak asing ya. Bisa jadi Anda kenal dari PayPal atau Facebook, atau mungkin dari dunia politik. Tapi siapa sih dia sebenarnya? Hari ini kita akan coba bedah ideologinya pakai buku biografi The Contrarian, karya Max Chevkin sebagai panduan kita. Oke, kita mulai dari sini aja deh, dari kutipan yang satu ini. Di tahun 2009, Thiel menulis, "Saya tidak lagi percaya bahwa kebebasan dan demokrasi itu cocok." Kalimat ini bukan sekedar omongan kontroversial iseng loh, ini tuh semacam kunci buat ngebuka seluruh cara dia berpikir. Pertanyaannya jadi, apa sih yang benar-benar dia yakini? Dan gimana caranya ide-ide dia itu bisa sampai membentuk ulang dunia teknologi, media, bahkan politik yang kita kenal sekarang? Nah, dari mana sih semua ide radikal ini datang? Untuk bisa ngerti seorang Peter Thiel, kita harus balik dulu ke akarnya. Sistem operasinya dia, cara dia ngeliat dunia itu bukan dikodekan di garasi kayak legenda Silicon Valley lainnya, tapi ditempa di tengah panasnya perdebatan intelektual di Universitas Stanford. Di Stanford, dia nemuin satu ide yang bikin dia terobsesi seumur hidupnya, hasrat mimetik. Gampangnya gini, teori ini bilang kita tuh pengen sesuatu cuma karena orang lain juga pengen. Coba pikirin deh, ponsel terbaru atau tren fashion. Thiel ngelihat ini sebagai kelemahan terbesar manusia. Buat dia, inovasi sejati dan kekuasaan sejati itu datang dari kemampuan buat mikir di luar mentalitas kawanan ini. Inilah fondasi kenapa dia selalu ngelawan arus. Dan dia nggak cuma berteori loh, filosofinya ini langsung dipraktekin. Selama di Stanford, dia ngebangun citranya sebagai seorang pemberontak. Dia bikin koran konservatif buat ngelawan apa yang dia sebut kebenaran politik di kampus. Bahkan, ini gokil sih, dia pernah debat sama polisi kalau batas kecepatan itu nggak konstitusional. Ini bukan cuma kenakalan mahasiswa biasa, ini cikal bakal seorang ideolog yang terobsesi buat nantang semua aturan. Lulus dari Stanford, Thiel bawa mindset anti kemapanan ini dari kampus ke dunia bisnis. Gebrakan besarnya yang pertama, tentu aja, PayPal. Di sini, dia nggak cuma bangun perusahaan biasa. Dia mengubah ideologi kontrariannya jadi modal bisnis yang emang dirancang buat mengganggu sistem keuangan global. Gimana caranya mereka bisa dapat 1 juta pengguna secepat itu? Dengan melakukan hal yang gila pada zaman itu, mereka pada dasarnya bayar orang buat gabung. Anda daftar dapat $10, ajak teman dapat $10 lagi. Strategi ini bakar duit dengan kecepatan luar biasa, tapi berhasil. Ini langkah pertama dari buku pedoman Thiel, gerak cepat, hancurkan aturan. Kutipan ini benar-benar nangkep semangat mereka dengan sempurna. Saat perusahaan kartu kredit nanya apa yang mereka lakukan, jawaban mereka simpelnya adalah, kami cuma manfaatin sistem kalian yang luar biasa ini. Ini growth hacking murni, main di area abu-abu, cuek sama peraturan perbankan, dan selalu pakai prinsip minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Waktu PayPal dijual ke eBay seharga $1,5 miliar, itu nggak cuma bikin Thiel kaya raya, tapi juga melahirkan yang namanya mafia PayPal, sekumpulan alumni yang nantinya bikin perusahaan raksasa kayak Tesla, LinkedIn, dan YouTube. Ini lebih dari sekedar jaringan pertemanan, ini adalah penyebaran ideologi Thiel ke seluruh Silicon Valley. Nah, setelah sukses dengan PayPal, sebuah perusahaan yang idenya justru buat ngebebasin uang dari kontrol pemerintah, Thiel ngelakuin sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Peristiwa 9/11 memicu perubahan drastis dalam pandangan dunianya, dan sikap libertarian anti-pemerintahnya tiba-tiba berbalik 180 derajat. Coba deh kita renungin perubahannya. Orang yang sama yang pengen bikin mata uang global buat melemahkan pemerintah, sekarang malah bilang kalau jaringan mata-mata global adalah jalan menuju perdamaian dunia. Ini benar-benar perubahan haluan yang bikin banyak orang bingung. Nah, disinilah inti dari perubahan ideologisnya. Misi PayPal, bebasin uang dari pemerintah. Misi Palantir, jual teknologi yang sama ke pemerintah, khususnya ke agensi mata-mata kayak CIA. Si libertarian anti negara ini sekarang justru lagi ngebangun alat paling canggih untuk negara pengawas. Oke, setelah menaklukkan dunia keuangan dan intelligence, Thiel ngelirik arena baru, media dan politik. Di sini, dia bakal pakai kekayaan dan filosofi kontrariannya bukan cuma buat bangun perusahaan, tapi juga buat hancurin musuh-musuhnya dan naikin seorang presiden. Kasus Gawker ini contoh sempurna dari pendekatannya. Setelah sebuah artikel ngebongkar orientasi seksualnya, Thiel nggak cuma marah. Dia meluncurkan perang rahasia selama 1 dekade, mendanai berbagai macam tuntutan hukum cuma buat bikin Gawker bangkrut. Pesannya jelas banget, kalau modalmu cukup, bahkan media pun bisa kamu hancurkan. Di tahun 2016, Thiel ngambil langkah paling beraninya. Dia jadi satu-satunya atau setidaknya yang paling vokal pendukung Donald Trump di Silicon Valley.
Angka ini bukan cuma soal uang loh. Sumbangan 1,25 juta dolar ini datang tepat setelah skandal rekaman Access Hollywood di saat kampanye Trump lagi goyah dan banyak donatur lain kabur. Dukungan Thiel ini bukan cuma jadi penyelamat finansial, itu adalah sinyal kuat ke kaum elit konservatif kalau Trump masih merupakan taruhan yang layak. Terus, di Konvensi Nasional Partai Republik, dia mainin langkah yang cerdas banget. Dengan terang-terangan bilang bangga jadi gay sekaligus Republikan, dia seolah-olah berargumen kalau isu-isu kayak gini, perang budaya, itu cuma pengalihan isu. Ini cara yang super efektif buat ngebentuk ulang perdebatan sesuai maunya dia dan narik pemilih yang udah capek sama politik identitas. Dari kampus Stanford sampai ke Gedung Putih, kita udah lihat gimana ideologi Thiel ngebentuk dunia kita. Jadi, apa warisannya? Apa dampak jangka panjang dari Thielverse ini? Pengaruhnya itu jauh lebih besar dari perusahaannya sendiri. Coba lihat jaringannya. Dari investasi awal di raksasa teknologi kayak Facebook dan SpaceX, sampai mendanai riset anti penuaan yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah, dan membentuk generasi baru politisi konservatif. Semuanya ini saling nyambung, dan ada jejak ideologi Thiel di dalamnya. Pada akhirnya, ya inilah perjalanan karirnya. Dia mulai dengan mengganggu sistem pembayaran online. Sekarang, dia bermain untuk mengganggu masyarakat itu sendiri. Dia berubah dari seorang pengusaha teknologi jadi salah satu kingmaker paling berpengaruh di dunia politik dan budaya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Baik dari buku Chafkin maupun dari warisan Thiel itu sendiri. Sebuah pertanyaan yang relevan banget buat kita semua hari ini. Kalau para miliarder teknologi yang nulis kode untuk masyarakat, siapa sebenarnya yang pegang kendali? Dan apa artinya itu buat masa depan kita semua?